Oke, udah semangat banget nih ya Bang Hari kayaknya buat jelasin materi Jarkom untuk UTS kita nanti. Oke, kalau gitu waktu dan layar aku persilakan. Oke, baik, terima kasih ini dan Bella. Di sini gua izin share screen layar, oke. Sini izin share screen dulu. Oke, apa udah terlihat? Sudah, Bang. Ini mana? Sebentar, Bel. Nah, oke ini dia. Oke, sebelumnya perkenalkan kembali ya teman-teman semua. Nama gua Hari Kapri, gua angkatan 22 dan jurusan informatika. Jadi salam kenal semua. Semoga kita eh, kenal dan juga agar materi yang akan yang akan gue sampaikan juga bisa sampai ke kalian semua. Mungkin di sini gue pengen ngasih impact ya teman semua. Jadi mungkin untuk teman-teman yang dulunya juga SMK pasti ngalamin atau ya ngalamin ya kalau guru-guru yang ngasih materi atau yang jadi guru komentajar ini pasti itu modelnya sama, itu bikin ngantuk. Itu pasti tuh, tapi nggak tahu sekarang kayak gimana, karena dulu pas gua belajarin juga dosennya bikin ngantuk kan, untuk teori. Nah, mudah-mudahan nanti ini nggak bikin ngantuk ya, mudah-mudahan. Oke, jadi sebelum mulai di sini akan gua beritahu dulu overview dari materi-materi yang akan kita bahas. Jadi untuk UTS nanti sebenarnya ada 7 materi, tapi di sini gua berusaha untuk mempoin-poinkan materi-materi tersebut supaya kalian mengerti dasar terlebih dahulu. Karena pasti nanti pas TS itu soalnya itu pasti sangat apa ya, sangat teoritis sekali gitu. Jadi eh, biasanya sih bisa open book ya, mudah-mudahan ya. Oke. Jadi di sini untuk teori kita akan membahas dasar jaringan komputer, terus juga kita akan membahas komponen jaringan, terus tipe dan juga koneksinya gitu. Terus juga jaringan dari kabel dan perangkat seluler, terus ada desain jaringan yang andal dan juga prinsip komunikasi jaringan. Nah, untuk praktikum nanti kita akan coba mempraktikkan dari nol. Kita akan membuat sebuah jaringan dari nol, yang dimana itu meliputi pembahasan pengenalan dari workspace dari si Kisco itu sendiri, terus juga topologinya apa aja, lalu juga kita akan coba mengkoreksikan PC-PC ini, PC-PC yang akan kita hubungkan nanti ke server gitu. Jadi mungkin nanti kita akan ke DHCP-nya, terus juga kita setting DNS-nya dan juga HTTP-nya. Oke, untuk awal, tentunya di sini kita membahas dasar jaringan komputer. Dimulai dari jenis-jenis jaringan itu sendiri. Oke, mungkin kalian bisa dilihat sini ada 4 poin ya. Yang pertama ada jaringan rumah kecil, terus jaringan SOHO ini kayak home office gitu, small home office, terus jaringan bisnis dan juga internet. Untuk jaringan rumah kecil ini tuh simple sederhananya kayak PC ke PC gitu, dari PC ke PC. Terus kalau untuk jaringan SOHO ini atau small office gitu, ini biasanya mulai ada printer, tapi masih lingkupnya masih sederhana gitu. Nah, untuk terus jaringan bisnis juga. Nah, di jaringan SOHO dan bisnis ini kemungkinan akan untuk kalau kalau menggunakan server ya, kalau menggunakan server itu akan menggunakan FTP. Jadi dia file apa ya, file transfer protokol ya, file transfer protokol. Jadi kalau kita pengen mengirimkan sebuah dokumen dari PC A ke PC B, itu nanti kita bisa menggunakan server, yang dimana server tersebut akan dijadikan FTP. Terus internet ya, jelas internet yang paling luas ya. Jadi World Wide Web, sudah www. Mungkin di sini lingkupnya sama seperti kayak LAN, terus MAN, WAN ya kayak local area network, terus World Area Network dan lain-lain gitu ya. Itu untuk jenis-jenis dari jaringan sendiri. Nah, kita lanjut ke perangkat terhubung. Oke.
Jadi untuk perangkat terhubung di sini, poin pertama itu adalah perangkat seluler. Ya seperti namanya, perangkat seluler pasti di mana perangkat yang terhubung ke ya kayak tablet kita, HP kita, dan lain-lain gitu. Mungkin juga kalau teman-teman punya eh enggak ya, smartwatch sudah ya. Ya kayak ya seluler aja deh. Terus poin kedua itu ada perangkat rumah. Perangkat rumah maksudnya itu kita kayak eh, perangkat yang terhubung seperti CCTV, terus juga ada Smart TV. Mungkin ya teman-teman punya Smart TV yang belum atau ya bukan yang bukan menggunakan STB gitu ya. Kan kalau cuma TV digital itu kan menggunakan STB ya. Terus ada perangkat lainnya. Perangkat lainnya di sini tuh maksudnya kayak contoh ya, contohnya itu kayak mungkin teman-teman dengar kayak NFC. Ya di HP kalian itu kan pasti ada beberapa yang menggunakan NFC itu juga kayak untuk e-money, mungkin kalau merek ya merek kita sebut kayak flashcard gitu, tap case, ya seperti itu untuk perangkat yang lainnya. Oke, lalu di sini kita mulai membahas transmisi data. Ini cukup agak kompleks ya di sini. Oke, transmisi data itu kita bagi menjadi dua. Yang satu itu yang pertama adalah representasi data. Jadi bagaimana data itu tersebut disalurkan gitu. Cara kerja kayak apa gitu. Nah, untuk transmisi data di sini kita tentunya pasti menggunakan binary. Jadi yang 101 gitu. Mungkin kamu juga ada belajar ya binary itu apa. Terus juga bisa juga ada kode ASCII. Kode ASCII ini kayak kurang lebih itu setahu gue ada 0 sampai 127 karakter gitu. Contohnya kayak hex, terus ya gitu deh. Kayak hex sampai salah satu contohnya. Terus ada metode transmisi sinyal. Nah, di sini untuk metode sendiri ada tiga metode. Yang pertama ada sinyal listrik. Ini contohnya kayak Ethernet ya, Ethernet atau kabelan deh, mudahnya kabelan. Biasanya dipakai dari router ke WiFi kita tuh, dari WiFi ya. Dari WiFi kita kan pasti kan disambungin pakai kabelan ke providernya gitu. Terus juga ada sinyal optik. Nah, di sini juga teman-teman pasti juga udah tahu sinyal optik. Jadi sinyal optik itu pasti akan lebih cepat dibandingkan sinyal yang menggunakan kabelan gitu. Ada juga WiFi yang sudah menggunakan eh, sinyal optik tapi ya minusnya ini agak mahal gitu. Sinyal optik. Terus yang terakhir ada sinyal nirkabel. Sinyal nirkabel ini ya mudahnya yang kayak teman-teman pakai gitu. Yang teman pakai di kafe-kafe atau di UPN tuh walaupun nge-lag ya. Itu adalah WiFi. Ada WiFi, terus juga Bluetooth. Bluetooth pun kayaknya juga bisa dibuat internet teman-teman, kalau teman-teman tahu. Jadi di HP itu ada fitur ya di mana kita bisa tetheringan itu pakai Bluetooth. Oke, selanjutnya kita masuk ke komponen jaringan tipe dan juga koneksi. Ah, Oke, di sini kalau kita bahas komponen jaringan pasti kan kita bahas klien dan juga server gitu. Oke, kita bahas klien terlebih dahulu. Jadi klien itu ya dia yang mengakses sebuah jaringannya gitu. Contohnya ya PC, eh, laptop kalian gitu. Lalu kalau kalau si klien ini mengakses pasti kan ada yang menyediakan. Simpelnya kayak teman-teman beli kartu, beli paket data kan pasti kan ada yang menyediakan layanan tersebut ya. Nah, untuk di sini dia menyediakan adalah si servernya. Jadi fungsi dari si server ini dia akan menyediakan sebuah jaringan dan si klien akan mengaksesnya. Ya, si server ini banyak lah ya pokoknya itunya ke functionnya. Yang tadi kayak yang saya sebutkan gitu ada bisa dibuat eh nah, bisa dibuat jadi FTP, terus juga bisa dibuat jadi server utama kayak buat mengakses web gitu dan lain-lain lah.
Nah, untuk struktur aplikasi itu adalah gabungan, gabungan jadi fungsional secara secara seluruhannya gitu. Jadi simpelnya klien yang meminta, server yang merespons atau yang menyediakan seperti itu. Lalu kita lanjut ke sini. Nah, kita masuk ke komponen jaringannya. Untuk komponen jaringannya, jadi ada tiga poin. Yang pertama ada device atau perangkat akhirnya. Perangkat akhirnya itu ya PC, PC yang teman pakai, atau teman laptop yang teman pakai itu namanya perangkat akhirnya, device-nya. Jadi itu adalah antar muka antar pengguna gitu. Dia yang mengakses si jaringan. Terus ada perangkat perantara. Perangkat perantara ini yang menghubungkan, teman. Jadi kan di sebuah jaringan pasti kan ada yang menyediakan dan juga yang menggunakan gitu. Nah, yang menyediakan ini adalah mungkin si routernya gitu. Jadi nanti si router ini akan dihubungkan ke isi teman-teman menggunakan kabel, kabel isi kabel Ethernet. Nah, media jaringan ya tadi mungkin mungkin router gitu. Dia yang menghubungkan perangkat. Dan juga mungkin aja bisa wireless ya, WiFi ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke jaringan, tipe jaringan. Mungkin teman-teman udah pernah dengar jaringan peer to peer karena di praktikum juga dibahas itu. Kalau nggak salah di praktikum pertama itu ngebahas jaringan peer to peer, jadi mengoneksikan PC ke PC. Jadi komputer dia menjadi client dan juga menjadi server gitu. Tentunya di jaringan peer to peer ini ada kelebihan dan kekurangannya ya. Untuk kelebihannya, dia itu mudah diatur. Lalu juga kompleksnya nggak terlalu mendalam. Terus tentunya biayanya lebih murah karena kan ya dia cuma butuh PC dan PC gitu. Nah, pasti ada kelebihan, ada kelemahannya juga karena kan cuma PC to PC doang gitu. Kekurangannya nggak bisa diadministrasi, teman-teman. Jadi nggak ada administrasi di PC ini karena kan kalau PC to PC pasti kan dia pakainya wah, Windows gitu. Terus juga kurang aman. Karena pasti kan kalau di server itu dia ada fitur security sendiri. Terus kinerjanya nggak stabil. Ini mungkin tergantung dari spek PC yang akan digunakan nanti. Ya, kalau spek PC-nya gitu udah RTX mungkin ya stabil gitu. Lalu selain jaringan peer-to-peer yang hanya menggunakan komputer untuk komputer, ada jaringan ganda. Ya, peran ganda. Jadi di sini ya eh, kegunaan sempur itunya, seluruhannya. Jadi ada server dan juga ada PC. Server itu servernya multifungsi dan juga kliennya multifungsi. Maksudnya apa ya? Tadi di server ini kita bisa mengatur fungsionalitasnya. Bisa dia menjadi dia di HCP-nya ya mengatur di HCP-nya, bisa juga dia mengatur DNS-nya, juga dia bisa mengatur yang jadi HTTP-nya gitu. Oke, kita lanjut ke infrastruktur jaringan. Di sini untuk infrastruktur jaringan ini kan berarti dia harus menjaringan gitu. Kalau berjaringan ya dia nggak bukan infrastruktur. Jadi dalam ada yang tadi ada device-nya, terus intermediate dan juga media jaringan yang tadi ini. Nah, nah yang tadi ini pasti ada ininya. Terus selain infrastruktur, nah di sini juga ada penyedia layanannya atau ISP. Ini ya simpelnya kayak provider lah, kayak mungkin di home ya gitu, terus media dan lain-lain. Tapi bukan hanya itu saja, teman-teman. Di sini juga di sini banyak jenisnya, bukan cuma untuk data data aja gitu, bukan cuma untuk internet aja. Jadi bisa untuk telepon, untuk kabel lokal dan lain-lain gitu. Nah, untuk layanan yang mungkin ada di ISP ini,
Ini ada akun email, ada untuk host web, ini untuk server webnya gitu. Mungkin kalau teman-teman yang udah belajar web pasti ngerti lah host web itu apa. Nah, ini untuk akun akun email ini nanti akan di itu tuh di server itu di setting FTP. Mungkin saya ini deh FTP gitu. Nah, di sini yaitu line internet itu mungkin pengguna untuk mentransfer file dan data antara dua perangkat. Jadi simpelnya nanti kita kita bikin akun email itu di servernya. Nah, nanti visi-visinya hanya tinggal mengakses gitu. Udah, kita lanjut ke opsi konektivitasnya. Untuk opsi konektivitasnya, di sini tentunya ada koneksi kabel yang tadi. Ya, oke, jadi sebenarnya materinya tuh muter-muter teman. Jadi ngebahasnya tuh itu aja sebenarnya. Ya agak bisa lah untuk dihafal ya. Oke, koneksi kabel tadi, Ethernet dan lain-lain ya. Ada kabelan itu. Terus DSL itu digital subscriber apa ya? Digital subscriber line. Jadi ini kayak jalur telepon teman-teman. Terus koneksi seluler itu ya tadi mungkin teman-teman pakai data internet gitu, gitu. Itu ada koneksi satelit. Oke, koneksi satelit mungkin teman-teman juga udah tahu namanya Starlink ya. Ini salah satu teknologi yang menggunakan eh, koneksi satelit. Jadi teman-teman bisa mengakses internet walaupun teman-teman lagi berada di pelosok desa gitu. Ya, karena kan ya aksesnya langsung dari atas itu, nggak di tergantung dengan kabel. Terus ada dial up. Ini sama bisa untuk modem dan juga jalur wifi gitu. Modem, jalur modem juga jalur telepon. Terus ada fiber to home. Ini jarang sebenarnya fiber to home tuh. Tapi ya ada gitu. Dan juga harganya cukup mahal ya. Oke, ini untuk opsi konektivitas ISP. Terus kita masuk ke jaringan nirkabel, ya kan? Bukan ulang kan? Materinya. Ya mudah ya, benar mudah ya. Oke, untuk nirkabel, ya seperti yang teman-teman tahu ada GPS, di HP kalian ada. Jadi GPS itu tentunya ya bisa melacak lokasi. Jadi bukan cuma ada di HP teman-teman. Jadi GPS ini kayak perangkat IoT lah ya. Nanti teman-teman pasti belajar juga kalau teman-teman ada matkul IoT, GPS jadi bisa dipasang di mana aja tuh. Mungkin salah satu contohnya bisa dipasang di mobil gitu. Nah, biasanya kalau ada usaha rental mobil, nah itu pasti tiap-tiap mobil lah pasti dipasang sama GPS nih, biar yang nggak dibawa kabur gitu mobilnya. Terus ada WiFi, kayak aman lah ya WiFi ya. Bluetooth dan juga NFC yang tadi sudah gue jelaskan. Terus kita lanjut ke koneksinya. Kita kita ini lagi, kita detailin lagi si jaringan kabelnya. Ada koneksi WiFi pada seluler. Nah, koneksi WiFi di sini pada seluler ini biasanya di OS-nya itu adalah Android dan juga iOS gitu. Tapi biasanya juga ada sih di OS lain, tapi ya yang untuk saat ini yang terkenal itu adalah si Android dan juga iOS. Lalu teman-teman nanti bisa pelajari bagaimana cara menghubungkan WiFi-nya. Ini mau harus dipelajari ya. Karena kayak tiap hari kita ya udah tahu lah ya cara menghubungkan ke WiFi. Terus juga konfigurasi manual WiFi. Nah, ini mungkin yang belum dipelajari nih, yang belum teman-teman tahu. Jadi biasanya tuh di WiFi itu ada statik dan juga DHCP ini. Kalau DHCP nanti teman-teman kalau mengkoneksikan WiFi itu IP address-nya akan langsung otomatis dibuat gitu. Nah, teman-teman nih yang menggunakan WiFi itu kayaknya ya, kayaknya ini untuk konfigurasi itu pakai DHCP, DHCP, bukan statik. Terus ada Bluetooth. Bluetooth ini untuk menghubungkan perangkat dengan aksesori.
nirkabel. Contohnya kayak dari seluler dari HP teman-teman ke eh, earphone, ke TWS gitu. Terus juga ke smartwatch, terus ke speaker dan lain-lain gitu ya. Nah, keunggulannya apa? Keunggulannya ya hemat dayanya. Eh, karena daya dari WiFi dan Bluetooth ini jauh lebih rendah daya Bluetooth. Lalu juga dia bisa dihubungkan ke hingga 8 perangkat, kurang lebih. Nah, terus teman-teman juga pelajari cara pairingnya itu gimana. Ini juga kayaknya udah gampang lah ya. Tinggal buka setting atau buka eh, menu itu di scroll down, lalu teman-teman bisa pilih Bluetooth-nya, terus pairing deh nama nama Bluetooth-nya. Ini saya cantumin di sini soalnya buatnya nanti muncul tuh di UTS. Karena biasanya UTS nanti itu benar-benar acuan itu di PPT teman. Jadi ini materinya ini benar-benar ambil poin-poin dari PPT yang ada yang diberikan. Nah, terus kita masuk ke network design teman. Ini cukup sulit di bagian sini. Tapi karena ini teori pasti nanti ya bisa lah konten. Oke, kita masuk ke karakteristik dasarnya. Oke, karakteristik dasarnya itu kita harus ingat nih teman-teman, ada empat ya di PPT. Di PPT ada empat. Ada untuk toleransi kesalahan, ada skalabilitas, terus QoS, QoS itu apa ya? Q-nya, Q-nya quality, quality, quality of services. Oke. Terus juga ada keamanan. Nah, toleransi kesalahan itu apa? Jadi umumnya jaringan itu pasti kan membatasi ya, membatasi jumlah perangkat yang terpengaruh, yang terhubung gitu, untuk ya meminimalisir mungkin meminimalisir lag-nya atau kinerjanya gitu ya. Jadi pasti nggak bisa nyambung untuk ke seluruh untuk banyak perangkat gitu kalau network design atau untuk jaringan. Terus juga skalabilitas. Jadi network design yang akan nanti itu yang akan dibuat itu pasti harus skalabilitas. Maksudnya apa? Maksudnya itu kan pasti perkembangan teknologi itu kan pasti kan berkembang pesat ya, pasti berkembang pesat. Nah, agar pengguna yang menggunakan network ini itu nggak komplain, jadi kita harus mengupdate ya, harus terus mengupdate networknya agar ya tetap nyaman usernya. Terus ada quality of services. Ini ya kayak misalkan ini kan pasti dibagi-bagi ya. Kalau teman-teman eh berlangganan WiFi, pasti kan dibagi-bagi ya. Ada yang cuma 10 Mbps, ada yang cuma 25 Mbps, ada yang bisa lebih dari 100 Mbps gitu. Nah, itu masuk ke quality of services. Jadi jaringannya jangan sampai nge-lag lah untuk user gitu. Lalu keamanan. Nah, di sini seperti yang tadi dijelasin itu di server pasti ada keamanannya. Mungkin sama kayak firewall ya, firewall. Ngantuk gak kira-kira? Kayak ngantuk ya. Sama sih ngantuk juga sih nih. Karena masih teori. Ntar gak ngantuk kok pas udah praktikum. Oke, selanjutnya. Oh, belum. Kita ke hierarkis dulu. Nah, untuk hierarkis, ini ada dua. Jadi ada alamat MAC dan juga alamat IP. Alamat itu yang panjang banget, teman-teman. Alamat MAC nih. Itu panjang tuh. Nah, nah, pusing ya tuh. Untuk alamat IP ya, teman-teman udah kenal lah alamat IP ya. Dimulai dari kayak 192, 172, dan lain-lain gitu. Oke, kita lanjut ke toleransi kesalahan yang tadi kita udah bahas di sini.
Jadi kita jelasin lagi. Jadi transaksi kesan tadi yang tadi sudah jelasin, ini membatasi jumlah perangkat yang terpengaruh gitu. Atau redundansi lah bahasa kerennya. Terus biasanya kita pakai cache switching. Switching, tau ya pasti. Nah ini, jadi dialihkan perangkatnya, jaringannya. Terus kita masuk ke skalabilitas yang tadi juga sudah dijelaskan, harus berkembang tanpa mengurangi kinerja layanannya. Terus QoS, nah tadi yang juga sudah dijelaskan, gitu. Jadi mampu mengelola kemacetan dan memastikan pengirim konten yang andal pada semua user. Jadi jangan sampai nge-lag itu ini di jaringannya. Misalnya kalau IndiHome harus ditingkatin lagi nih QoS ini. Kacau tuh IndiHome. Oke, selanjutnya ada keamanan. Ah, ya, apa sih? Oke, keamanan. Di sini tentunya kalau jaringan itu harus mendukung keamanan, di mana perlindungan terhadap infrastruktur, layanan dan data, ada kerahasiaan, integritas, dan juga ketersediaan. Tapi kalau teman-teman ingin tahu ya, ini perlu dikutip nih, kerahasiaan. Karena biasanya kalau teman-teman mengakses WiFi gitu, itu pasti history yang teman-teman search gitu di Google itu pasti kelihatan tuh di networknya. Bisa pakai Wireshark untuk ngeceknya. Nah, ntar kayaknya belajar deh. Ntar kayak belajar di keamanan data. Ini kan komunikasi data ya. Nah, ntar belajar di keamanan data. Jadi sebenarnya kalau kita searching sesuatu itu pasti kelihatan, ada historinya gitu. Jadi teman-teman harus hati-hati ya. Ayolah, kelihatan lah. Meskipun di WiFi rumah kelihatan. Nah, selanjutnya. Nah, ini tadi. Nih, yang tadi saya dijelasin. Terus juga desain jaringan hierarkis ya. Ya, tadi udah dijelasin. Itu ada alamat IP dan juga alamat MAC gitu. Terus ada model desain. Ini juga tadi udah dijelasin nih. Jadi ada lapisan akses, ada lapisan distribusi ya. Ini si itunya, kabel-kabel gitu. Atau nanti kita belajar yang namanya OSI, ya, model OSI. Selanjutnya, ini ada protokol komunikasi. Dalam prinsip komunikasi, oke, udah pindah ya, terus. Ya, dalam prinsip komunikasi jaringan itu harus ada protokol, teman-teman. Pasti harus ada protokol dalam jaringannya. Yang pertama ada protokol komunikasi, jadi ada aturan-aturan yang harus diikuti dalam komunikasi. Sebelah kayak antar antar manusia deh. Kalau eh, bahasa yang itu nggak dimengerti, itu kan kita nggak paham ya. Misalkan ada Ucup dia pakai bahasa Jawa, terus ngomong sama Acep pakai bahasa Mandarin gitu. Nah itu kan gak nyambung ya, dia nggak bisa nyambung gitu, nggak bisa connect. Nah terus ada aspeknya, pengirim data, penerima yang, nah pengirim data adalah penerima yang jelas. Nah, terus ada metode komunikasi juga harus disepakati. Misalnya ya tadi, kalau sederhana itu ada bahasa kayak tadi. Terus kalau di jaringan itu biasanya pakai IP-nya atau default gateway-nya itu harus sama gitu. Terus ada protokol dalam jaringan. Nah, protokol dalam jaringan ini memungkinkan komputer berkomunikasi di jaringan. Nah, di jaringan itu pasti kan ada dua pilihan, bisa pakai kabel dan juga bisa pakai kabel. Nah, aspek-aspeknya itu ya format pesan. Nah, ini kita masuk lagi ke kayak yang tadi tuh, binary dan ASCII itu dari sini. Jadi cara 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 hubunginnya kan pakai kabel tuh. Nah, tapi di dalam kabelnya itu, di dalam sistem itu pakai kode-kode tertentu untuk bisa mentranslate lah bahasa mudahnya. Mentranslate informasi yang diberikan. Selanjutnya ada
ini standar komunikasi dan juga organisasi dasar. Organisasi standar. Maaf, 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 maaf. Oke, standar komunikasi itu apa? Ini adalah sekumpulan aturan yang menentukan cara melakukan sesuatu gitu. Yang tadi jadi harus sama, antar visi ke visi itu harus sama aturannya itu. Terus fungsinya perangkat perangkat yang terhubung punya sifat yang sama. Nah, tadi harus sifat yang sama gitu. Terus kalau berbagai jenis perangkat saling berbagai jenis itu pasti dia akan berkomunikasinya di internet. Mungkin beda lagi nih kalau eh, kondisinya itu ada default default gitu itu berbeda gitu. Misalkan ada suatu ruangan itu ada PC, dia itu IP-nya itu 172.168.1.1 terus ada bilik ruangan kanan itu IP address-nya 192. Nah, itu kalau kita ingin menyamakan standarnya itu digunakan router. Jadi nanti si IP yang alamat itu 172 dengan IP yang alamatnya itu 192 itu akan bisa terkoneksi gitu. Nah, terus ada RFC ya. Kita bahasa asing nih, RFC. Oke, ini salah satu dokumen informasi standar internet berseri. Ini ya agak asing teman-teman nih. Ini bahasa Aceh ini apa nih? Lezat, lezat. Apa itu? Ini kalau gue kayak Pizza Hut itu. Oke, ini teman-teman bisa pelajari lagi aja poin-poin tadi. Karena di sini gue akan membahas dasar-dasar aja. Karena pasti nggak akan bisa ingat semuanya gitu. Kalau dibahas di sini. Pasti apa yang dijelasin tadi udah lupa gitu. Misalkan tadi contohnya, so itu apa itu pasti udah lupa. Jadi di sini ya lebih apa ya? Memberikan inspirasi aja lah. Memberikan inspirasi apa aja yang harus dipelajari gitu. Nah, itu berdasarkan kalian harus pelajari itu dari PPT dosen yang diberikan gitu. Apalagi yang UTS sama Pak Hendy. Oke, selanjutnya itu ada, nah ini nih, model komunikasi jaringan. Jadi ada model grafis, IP ya tadi, sama OSI. Biasanya kalau di Cisco tuh kelihatan tuh, ada kayak layer 7 sampai layer 8 ya, lupa ya. Ini kayaknya layer 8 sampai layer 1. Nah, model OSI. Cek, ada berapa? Satu, dua, tiga, empat, lima. Oh, 7. Maaf, 7. Ya, jadi ada 7 sampai 1. Jadi gimana layer per layernya punya fungsinya sendiri. Nah, ntar kita akan bahas tuh di praktikum karena nanti kita akan coba juga. Oke, mungkin itu untuk teori dari Jarkom. Itu dulu. Nah, di sini mungkin Mbak Bella ada sesi nanya atau kita lanjut dulu nih untuk praktikum. Kayaknya boleh dilanjut dulu nggak sih, Bang? Oke, Sampai praktikumnya. oke di sini mudah-mudahan teman-teman buka kiskunya juga ya, karena di sini kita akan membuat jaringan dari nol. Nah, ini dia. Oke, teman-teman bisa baca dulu di sini. Di sini meliputi materi DNS dan juga HTTP, terus router, switch, IP address, default gateway. Oh, banyak banget datanya itu. Oke, mungkin teman-teman bisa setup dulu Cisco-nya biar bisa nyoba langsung. Boleh nih, teman-teman. Sambil buka Cisco-nya, Ya, biar betul, bisa betul, praktek betul. bareng. Ini ikut juga deh. Nah, refresh dulu. Lagi Cisco, 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 Cisco. Oh, di sini. Cisco. Ah, iya. Oke, kita buka Cisco ya, teman-teman. Yuk, Cisco yuk, Cisco yuk. Ini Cisco teman-teman udah premium belum? Udah license belum? Bisa loh kita daftar pakai akun Gmail kita, Gmail mahasiswa kita. Jadi dapat license itu.
Oke, kalau udah setup kita mulai nih kerjain nih. Ini sini gue coba bagi layar ya. Ini sama. Oke. Oke, udah siap kan Cisco-nya? Udah ya? Udah belum Mbak Bella? Siap-siap. Itu buka Cisco atau buka YouTube? YouTube ya. Eh, Cisco dong. Oke. Oke. Ngapain ya kira-kira? Apa dulu yang kita buat nih? Oke, mungkin pengen ngejelasin workspace-nya dulu ya. Kita bahas dari awal, di atas ini. Ini fungsinya sama kayak aplikasi-aplikasi lain, kayak buat nge-save, buat open dan lain-lain di sini ya. Buat nge-size juga nih, di zoom in, zoom out. Terus di bawahnya ini kita bisa select, kita bisa nge-select atau nge-pilih eh, perangkat-perangkatnya yang akan kita gunakan. Terus di sini ada inspect. Nah, inspect ini gunanya itu untuk kita lebih detail. Port-port yang dihubung itu apa aja gitu. Contoh. Kalau kalian itu. Nah, jadi nanti akan kelihatan detail tuh IP address-nya hubung ke mana atau IP address-nya berapa, hardware hardware address-nya, interface-nya dan lain-lainnya. Terus ada logical dan juga physical. Nah, physical ini kalau teman-teman pengen langsung bereksperimen gitu, ngebuat langsung ada tampilan mapnya ya, map petanya di sini. Jadi kita ke logical lagi. Terus ini apa nih kalau teman-teman tahu? Ini itu bukan ya? Oh ya, ini tuh kan WiFi atau konektivitas itu pasti kan lama ya loadingnya. Nah, di sini teman-teman bisa untuk mempercepat. Jadi di Cisco, kalau kita nunggu dengan nunggu lama atau nunggu uh, konektivitasnya secara kayak asli gitu, di kehidupan yang asli itu pasti lama banget. Nah, sama Cisco dia dibuat di cepat gitu. Misalkan kalau di asli konektivitasnya cuma konektivitasnya itu bisa sampai 10 menit. Nah, di sini bisa dipercepat gitu. Jadi cuma 2 menit. Ya, gitu ya. Selama ini kan praktikum teman-teman itu pakai itu ya, pakai Cisco yang udah jadi gitu. Jadi udah pernah belum langsung ngebuat dari nol? Udah pernah belum kira-kira? Belum ya? Belum sih, belum. Belum kayaknya sejauh Belum, ini. belum sama sekali. Sejauh ini. Oke, Mm-mm. oke. Untuk mengatasi nanti UTS-nya takutnya dibuat disuruh dari nol, jadi di sini kita buat dari nol teman-teman. Juga biar teman-teman punya dasar pengetahuan lah eh, dari Cisco ini. Oke, di sini kita bisa lihat, anggap yang biru ini itu adalah ruang apa kira-kira? Ruang perpustakaan deh, ya perpustakaan. Yang kiri ini perpustakaan, yang kanan ini ruang ujian. Nah, apa gitu? Itu mereka kan pasti memiliki IP address yang berbeda-beda. Nah, di sini contohnya ada kalau di ruang perpustakaan, IP address dia itu 192.168.2.1. Terus, kalau di ruang perpustakaan, IP address-nya 192.168 dan 3.1. Nah, sebenarnya kalau teman-teman memiliki dua kasus dengan ruangan atau ya ruangan yang berbeda seperti ini, yang memiliki IP address berbeda, itu teman-teman kalau pakai switch langsung itu nggak bisa terhubung. Jadi kalau kalian misalkan cek ping ya, ping pasti diajarin ya, cek ping ke IP address sebelah itu nggak akan bisa tersampaikan pesannya. Gimana cara ngatasinnya? Kita pakai yang namanya router. Oke, mungkin gitu. Jadi eh, definisi dari router itu fungsinya itu untuk menghubungkan atau untuk menghubungkan eh, perangkat-perangkat yang memiliki IP address yang berbeda teman. Kalau dia punya IP address yang sama ya udah nggak perlu pakai router lah, pakai aja switch aja gitu di langsung.
Oke, kita bahas itu dulu ya. PC dulu. Ke divisi sini, di PC pasti kan teman-teman udah tahu ya. Ada yang namanya physical, config, desktop, programming, attributes. Ya kalau belum tahu, di sini teman-teman bisa matiin PC-nya yang di power sini. Kalian bisa matiin PC-nya. Jadi kalau kalian ke desktop ini nggak bisa. Tuh, device must be powered on. Kayak device PC dimatiin. Biasanya kalau kita matiin PC, ini kita buat eh, mengubah komponen teman-teman. Jadi, nah ini nih. Ini kan dia kan pakai Ethernet ya, pos Ethernet. Ini bisa dicabut, set, nah, kosong deh jadinya. Terus kalau kalian teman-teman pengen ubah, misalkan pakai fast Ethernet, nah ini bisa langsung set, kayak gitu. Jadi di PC ini kita bisa ya kayak asli lah, kita bisa bongkar pasang komponennya, tapi nggak bisa bongkar pasang dalamannya kayak graphic card dan lain-lain ya, nggak bisa. Jadi cuma bisa komponen yang disediakan di sini aja. Oke, seperti itu. Ini kita masukkannya yang tadi PC ini. Terus nyalain lagi. Oke, udah bisa. Oke, kita mulai langsung ngebuat topologi ini jadi berfungsi. Oke, topologi itu sebenarnya ada banyak kan, teman. Ada topologi mesh, ada topologi bus, ada topologi star. Itu kira-kira dipelajari nggak di mata kuliah ini? Jadi, ini cari topologi star. Mana sih? Nah, seperti ini. Halo Yoga. Belum ya? Oke. Oke, halo Yoga. Biasanya ada bus, ada mesh, ada star. Nah, ini kita menggunakannya sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Kalau misalkan kebutuhannya, kalau kita pakai bus nih, kalau di bus, ini misalnya untuk menghubungkan, ya kayak di kantor-kantor lah. Jadi komputer itu selang-seling gitu. Oke, mungkin teman-teman bisa belajar lagi untuk terbagi. Ada banyak, ada mesh, ada star, ada bus. Mungkin segini itu yang gue ketahui. Terus, oke kita lanjut. Di sini kita buat 3 PC. Caranya teman-teman tinggal ini aja di PC ini. Nah, kalau teman-teman pengen langsung banyak ya, pengen ngambil PC banyak gitu. Jadi kan kalau misal kalau gini kan satu-satu, nah harus gini lagi kan ya, tuh ribet gitu. Nah, misalnya nggak mau begitu, kalian bisa pencet CTRL, terus pilih PC-nya, ini pilih, tuh, udah lepas CTRL lah, CTRL aja lepas. Jadi teman-teman di sini bisa langsung, nah cepat jadinya. Jadi bisa langsung naruh si PC tanpa kita klik PC lagi gitu. Jadi tinggal diklik aja. Set, set, set. Nah, di sini kita butuh 3 PC. Terus kita juga butuh, nah untuk menghubungkan, ini kan banyak ya. Karena kan PC itu kan portnya kan pasti cuma satu kan. Port untuk menghubungkan kabelnya itu cuma satu tuh. Nah gimana caranya biar connect semua? Itu pakai switch. Jadi switch itu banyak port-portnya. Jadi untuk apa ya namanya? Untuk mengkoneksikan banyak PC itu kita pakai switch. Atau sebenarnya tutup sama site sama bar zoom. Nah, di sini kalian bisa ke network device, terus bisa ke switches yang ini. Nah, ini ada banyak, tapi teman-teman bisa pilih apa aja. Tapi di sini kita dalam kasus ini kita pakai ini aja. Nah, sama kayak tadi, kita pencet CTRL aja kalau mau cepat. CTRL, terus masukin sini, masukin sini. Nah, seperti itu. Oke, ini kan kita udah punya media end device ya.
Nah, masih kita tadi end device dan juga media em, apa itu lupa juga saya. Jadi PC ini end device-nya gitu. Nah, untuk media hubung ya pakai kabel teman-teman. Nah, untuk mengkoneksikan PC ke PC itu sebenarnya kan pakai ini nih, pakai crossover nih. Nah, kalau kalau peer to peer pakai ini, kayak crossover. Ini peer to peer, crossover. Nah, kalau ke komponen yang berbeda, misalkan dari PC ke router, terus juga dari router ke switch itu pakainya yang ini yang gak ada putus-putusnya, nih. Ada copper straight through. Nah, kalau mau cepet, kalau mau otomatis langsung kehubung, bang bisa pilih yang ini, yang aku petir. Jadi ini dia akan mengotomatisasikan kabel yang digunakan, teman-teman. Jadi nggak perlu repot-repot milih kabel lah. Oke, gitu kan? Langsung kehubung. Nah, oke, sini bisa kita kita coba hubungin dulu ke switchnya. Kita pakai yang petir aja ya, supaya langsung connect otomatis gitu pakai kabel yang udah ditentukan. Kita konekin, kabel cannot be connected that port. Wih, nah ini. Kita konekin semua PC ke switchnya. Yang ini juga, oke, seperti ini. Terus setelah kita konekin ini ke switchnya, langkah selanjutnya itu kita atur IP-nya biar dia tuh bisa ngeping gitu. Oke, gue akan jelasin dulu IP bagaimana cara kerjanya. Yang sudah putusin dulu. Nah, di sini mungkin kita contohkan dulu ya, contohkan dulu peer to peer. Jadi di sini teman-teman bisa pilih langsung jaringan yang sama. Misalkan di sini untuk IP address ini bisa teman-teman bisa pilih, harus pilih beda ya. Misalkan 168.1.2 sini. Ini langsung enter aja. Terus default gateway-nya. Nah, untuk default gateway ini harus sama kalau peer to peer. Biar dia bisa connectivity, bisa berkomunikasi gitu. Nah, untuk default gateway 192.168 ini harus sama teman-teman. Nah, yang membedakan tuh hanya angka terakhir. Nah, di sini. Jadi di sini kita tentukan eh, IP yang menjadi default gateway itu apa. Contoh di sini kita pengennya itu satu, jadi satu titik satu seperti ini. Oke, di sini kita tentuin kalau default gateway-nya adalah 1.1. Juga kita lakukan ke PC sebelah teman-teman. Nah, sini. Di sini kalian masukin 1.1 biar dia bisa berhubung ya. Nah, IP-nya ini harus beda. Yang tadi divisi 4 itu kan 1.2, yang di sini ya harus beda gitu. Sekarang di sini 1.3. Nah, harusnya di sini udah bisa ke connect. Coba kita simple kita pakai email dulu. Ini namanya PDU ya. Simple PDU. Ini untuk cek apakah sudah bisa terkonek belum. Oke, sekarang bisa connect, udah bisa successful. Nah, caranya ada cara yang lain. Kalian bisa kalau mau ngecek terkonek ya, kalian bisa ke desktop, terus ke command prompt. Di sini kalian ketik ping terus alamat sebelahnya, alamat PC sebelahnya. Tadi itu kan 192, 198, itu titik 3. Oke, sekarang udah bisa. Berarti oke, udah bisa. Oke, seperti itu penjelasan untuk IP ya. Jadi tiap-tiap di sini harus berbeda IP address-nya. Tetapi default gateway-nya harus sama. Oke, kita hapus, kita keluar lagi. Kita connect. Oke, ini kita sepakati dulu. Mungkin di sini nanti kita sepakati kalau IP address di sebelah kiri ini ada 192.168.2.1. Ini ingat-ingat teman, ini untuk default gateway-nya ya. Jadi ingat-ingat. Terus di sebelah kita namai, kita kasih 192.168.
satu tiga titik satu. Oke, seperti ini. Ini untuk default gateway-nya. Kita closing. Nanti kita setting dulu provisinya. Stop, kita bilang. Nah, di sini IP address. Jadi 192.168.2 titik. Nggak boleh satu teman-teman ya. Karena satu udah digunain untuk default gateway-nya. Jadi nggak boleh satu. Kalau satu, ya berarti si PC ini jadi default gateway-nya. Gitu. Jadi ini kita dua. Ini habis ini langsung di enter aja, nanti dia otomatis ngebuat subnetnya. Nah, ini jangan lupa diubah. Satu. Oke. Kita lakukan ke PC lainnya. Ini tiga berarti, terus di sini satu, terus di sini kita coba uh, berapa ya? Empat ya. Empat, terus di sini satu juga untuk kita deploy. Oke, kita cek dulu. Ini udah kesambung belum? Coba coba pakai. Set. Oke, udah kesambung. Selanjutnya kita setting juga di bilik kanan ya. Di bilik kanan. Nah, ini beda teman-teman default gateway-nya. Jadi nanti ini nggak akan bisa terhubung ke sini. Jadi PC dan nggak akan bisa terhubung ke PC 7 karena ininya beda, IP-nya beda. Oke, sini kita setting dulu. Jadi dua, yang satu kita jadiin default gateway. Nah, seperti itu. Kita lakukan juga di PC-PC sebelahnya. Berarti tiga, tiga, terus di sini berarti satu, terus di sini berarti dari tiga berarti empat, dan default gateway-nya satu. Nah, seperti itu. Nah, kita coba lagi, apakah sudah terhubung? Oke, sudah terhubung. Nah, itu pembuktian, teman-teman, bahwa kita nggak bisa melakukan ping dari PC sebelah kiri ke PC sebelah kanan. Nah, coba kita hubungin ya switch-nya. Oke. Kalau secara uh, kelihatan ya, kalau secara kelihatan kan ini pasti kan harusnya udah terhubung ya, karena kan switch-nya udah terhubung ya pakai kabel nih. Harusnya kan ini udah terhubung. Dia bisa berkomunikasi satu sama lain PC-nya. Tapi kenyataannya nggak bisa, karena kan default gitu nggak sama. Yang kita cek, nah, ini in progress terus. Dan normal file. Kita coba lagi. Oke, nggak bisa. Cara hubungin ya, pakai router teman-teman. Oke, kita hapus. Kita ke network device lagi, terus kita pilih router. Ini ada banyak router teman-teman, sama aja. Ini ada banyak router. Ini sama aja, yang ngebedain cuma banyak portnya. Di sini kita coba pakai yang itu aja, yang PT router ini. Di sini kita hanya butuh satu. Set. Nah, udah kita pasang dia. Terus kita koneksiin dia ke masing-masing switchnya. Jadi si router juga nyambung ke bilik kiri, terus juga dia nyambung ke bilik kanan. Nah, seperti ini. Nah, terus kalau kalian tumbang seperti ini, bisa kayak ini, mau nyambungin doang, ya gak akan juga, belum bisa berkomunikasi visi-visinya lainnya. Nah, itu bisa. Gimana caranya? Seperti di teori tadi, jadi kita memerlukan protokol yang sama. Jadi kita harus menjembatani, karena bahasa-bahasa dia kan beda ya. Ini bahasanya bahasa Jawa, ini bahasa Mandarin gitu. Dari kita bedanya dari yang IP di sini, ini kan beda ya. Nah, kita hubungin dia pakai router. Jadi di sini teman-teman bisa langsung masuk ke routernya, klik router, terus ke config. Nah, di sini kan banyak banget ya di interface ini. Ada banyak banget tuh, ada FE0, FE1. Di sini kalian eh, lihat di bagian sini. Di sini kan ada
FA ya, ada FA00 sama FA10. Nah, di FA00 ini yang dimana terhubung ke bilik kiri, yang terhubung ke IP address 2.1, di sini teman-teman klik nih. Nah, ini teman-teman di sini masukin IP address dari si bilik kirinya. Kayak default gateway dari si bilik kirinya. Karena default gateway dia adalah 2.1, jadi di sini ya, mana mana ya, mana ya. Nah, di sini kalian masukin set 2.1. Ini sebenarnya bisa pakai, kalau pakai ini kan pakai otomatis ya, manual. Kita udah disediain tempatnya. Nah, kalian juga bisa sebenarnya bisa kayak cara manual di si LA sini. Jadi nanti pakai interface FA00. Jadi kalau manual di sini. Nah, karena di sini ribet, kita langsung aja pakai titik. Oke, di sini udah untuk FAN-nya udah, FA00 udah tutup satu. Terus jangan lupa dinyalain, teman-teman. Yang bagian post status di sini dinyalain. Ini kan dia belum on ya. Ini di on. Set, nanti dia akan nyala. Di sini mulai terhubung. Oke, selanjutnya kita setting juga untuk kiri kanan ya, teman-teman. Berarti dia di FA 1.0 ya, 1.0. Nah, di sini. Ini kita nyalain dulu. Set, kita nyalain. Terus berarti kita isi IP address-nya itu adalah IP address milik si bilik kanan. Yaitu tadi kalau nggak salah titik satu. Nah, titik satu. Oke, 3.1. Langsung enter aja. Oke, berarti kan kita udah nge-setting untuk FA00 dan juga FA10 ya. Di sini. Jadi dia si router ini udah menghubungkan, udah menjembatani masing-masing bilik gitu itu. Coba kita buktiin. Kita coba kirimkan dari PC 4 ke PC 7. Apakah dia sukses? Biasanya dia akan error dulu, teman-teman. Karena ada namanya proses itu. Nih. Nah, biasanya dia error dulu. Tapi setelah error, dia bakalan sukses. Jadi akan sukses di kedua kali percobaan. Nah, sekarang dia sukses. Berarti sekarang kita sudah berhasil menghubungkan host, sebuah host yang memiliki IP yang berbeda. Seperti itu, teman-teman. Oh ya, lupa. Kita coba pakai teknik ping ya. Kita ping. Kita ping dia ke host 3.2 misalnya. Ping 192.168.3.2. Kita coba. Oke, sekarang sudah sukses. Ini kalau nggak sukses dia bakalan times out gitu. Coba nih. Misalkan kan ini kan cuma sampai 3.4 ya. Coba kita tes 3.10 gitu. Nah, ini di error ya. Times out. Nggak akan kases. Nah, gini. Itu kalau gagal. Oke, selanjutnya berarti kita udah pelajari router, udah mempelajari default gateway, mempelajari IP address. Lalu kita buat agar si PC ini bisa mengakses web server, teman-teman. Nanti di web browser ini, nah nanti dia bisa mengakses sesuatu gitu. Kalau ini kan masih nggak bisa ya, masih daerah apa nih. Oke, kita hubungi. Untuk menghubungkan HTTP itu caranya sebenarnya ada banyak, teman-teman. Nah, salah satu caranya seperti yang teman-teman di praktikum kayaknya udah ada tuh. Jadi satu server dia bisa menjadi DNS juga. Ya, DNS itu apa? DNS itu yang eh, mendefinisikan. Jadi misalkan nanti kita pengen ngebuat halaman web, misalkan www.google.com gitu. Nah, kita daftarin dulu ke DNS-nya, baru nanti dia akan bisa diakses di host-hostnya. Kalau dia nggak didaftarin ke DNS-nya, ya dia nggak akan bisa diakses. Oke, itu sederhananya. Mungkin di sini biar teman-teman tahu ya, biar teman-teman lebih paham, kita coba pisahkan server DNS-nya dengan server HTTP-nya. Berarti kita di sini butuh, misalkan kita pengen HTTP-nya itu yang menampilkan web, itu ada dua deh, coba ya. Berarti kita butuh sekitar 3 server. Nah,
Server tuh ada di sini, ada di end device, terus ke servernya. Tuh. Kalian bisa langsung klik aja, taruh ada tiga. Maka kita tentuin kalau di kiri ini untuk DNS dan di kanan ini untuk HTTP-nya. Terus kita sambungin pakai yang ini aja, yang tir, biar otomatis. Set. Nah, ini nggak bisa nih teman-teman. Ini error karena apa? Karena port dari si routernya itu udah habis, udah kepake. Caranya gampang ya. Caranya tinggal ini aja. Tinggal kayak tadi, yang kayak di PC tadi. Kita ke physical terus kita matiin nih. Matiin dulu. Nah, ini bisa dimatiin dulu. Terus kita matiin. Terus kita sambungin. Kita masukin komponen tambahan. Biasanya sih CFA ya. Nah, biasanya ini. Kita masukin set nih. Maksudnya ke yang masih kosong. Karena kita butuh tiga dari kosongnya. Jadi kita masukin tiga. Oke. Kita nyalain lagi. Oke. Kita forward dulu. Oh ya, belum nyalain ya. Di konfliknya. Di sini kalian jangan lupa nyalain lagi. Nyalain lagi, nyalain lagi. Oke. Kita bisa boleh nyambungin. Di sini kita sambungin ke sini. Terus ini sambungin juga, sambungin juga. Oke. Kita ubah dulu namanya. Kalian bisa ke config. Ini kan server nol, kalian bisa langsung ubahnya misalnya di DNS. DNS. Terus di sini jadi, misalnya kita pengen apa ya? Facebook deh. Di sini HTTP Facebook gitu. Terus misalkan di sini adalah em, Google ya, HTTP atau apa ya? YouTube ya. Tuh, tuh, tuh. Oke. Nah, di sini kan masih mati ya. Masih mati tuh. Dia masih merah. Cara nyalainnya kayak tadi. Kita nyalain dulu. Tapi teman-teman juga harus eh, lihat ini port-portnya. Jangan sampai ketukar. Nah, kalau ke DNS kan itu kan port itu kan di 60 ya. Nah, ini pokoknya nyalain dulu aja. Dinyalain dulu. Untuk port ini kita nyalain dulu. Semuanya nyalain. Terus ini juga nyalain. Ini apa? 8 ya? 7, 8. Salah. Tapi untuk 5-nya nggak perlu nyalain. 5 nggak perlu nyalain. Ini di 7. Ini juga 8. Oke, udah nyala. Kita forward. Nah, kita setting dulu untuk eh, HTTP-nya. Karena kan DNS itu dipakai kalau ada server HTTP-nya. Gitu. Caranya gimana? Caranya kalian bisa masuk dulu ke misalkan ke Facebook ini. Kalian masuk. Terus kalian ke services. Ya, services. Nah, di sini. Karena kita pengen si server ini berfungsi hanya untuk HTTP. Jadi untuk aman ya kita matiin services yang lain. Misal di sini DHCP kita matiin, kita offin, kita offin, ini udah off, ini masih on, di offin dulu, DNS-nya di sini oke off, offin dulu, EE-nya off, offin semua, pokoknya offin semua, emailnya off, FTP off, IoT off, VM off, radius juga off. Oke di sini, ini on ya. Oke. Di sini teman-teman, kalau teman-teman yang sudah belajar web ya, pasti sudah tahu kalau default yang ditampilkan di halaman page itu pastikan di indeks ya, di indeks. Jadi ini base-nya adalah HTML teman-teman. Gimana caranya kita ubah? Misalkan kita pengen ubah tampilannya itu menjadi nama Facebook gitu. Nah, sini di file indeks ini bisa kalian edit,
Oke, di sini banyak banget tuh. Karena ini formatnya eh, HTML. Ini kurang tahu sih kalau dia bisa CSS juga, ini kurang tahu. Kalau bisa sih bagus ya. Jangan macam-macam ya, jangan diinstal framework ya. Jangan diinstal Tailwind, jangan diinstal Vue.js, jangan. Ini cuma Kisco teman-teman, jangan diinstal apa-apa. Karena juga nggak bisa. Oke, misalkan di sini kita pengen Kisco, ya ini kita ganti. Ini jadi Facebook misalnya, Facebook. Terus kita ganti di sini nih juga Facebook. Welcome to Facebook. Terus kita, oke, udah itu aja. Mungkin hapus ini, hapus si image. Ini kalau masih bingung ya, jadi ya ini base-nya adalah HTML. Jadi ini yang paling atas ini itu untuk header-nya. Tapi di sini pakai center. Kalau HTML itu pasti kan kalau kita pengen menampilkan sesuatu, pasti kita tampilinnya atau kita definisikannya itu di sebuah kayak sebuah tag. Nah, ini ada tag HR nih. Ini apa? Ini sebenarnya format ini adalah span, teman-teman. Tapi span itu kayak ya kita masukin masukin huruf biasa di sini dengan ini akan tetap terbaca, teman-teman. Walaupun walaupun bukan di dalam tag, ini akan tetap terbaca. Nah, HR ini apa? Oh, coba. Apa coba? Oke, HR ini apa? Juga baru tahu sih. Jujur baru tahu. Jujur baru tahu. Oh, ya HR. HR. HR tag HTML. Oh, oh, horizontal rule ya. Untuk memisahkan ini titik bawah case R. Jadi dia posisinya ke bawah. Jadi bukan bisa pakai BR ya. Oke, udah tuh. Itu nggak usah pikirin. Di sini kalian bisa langsung aja setting tadi Facebook, terus juga Facebook. Di sini ada P ini untuk paragraf, BR biasanya untuk break. Jadi nanti dia akan langsung ke bawah, paling bawah gitu. Nah, di break ini di ituin lagi, dikasih A. A itu kayak ini. Nah, ini A nih sebenarnya. Jadi sebuah tampilan yang kita di situ ada linknya, link untuk diarahkan ke halaman lain itu namanya A. Oke udah, di sini kita coba copy aja. Oh ya, di save teman. Di save, yes. Oke udah. Terus kita lakukan ke PC sebelah. PC, server, maaf maaf. Nah, di server sini. Oke tadi kita matiin dulu, offin semua processesnya. Sebenarnya sih kalau di dalam kasus seperti ini yang masih sederhana nggak apa-apa ya, dinyalain aja. Tapi ya untuk mencegah yang namanya bertabrakan, jadi ya matiin semua gitu. Karena kita cuma pengen si server ini untuk khusus menjadi server untuk HTTP. Jadi kita matiin semuanya aja. Mati, mati, radius juga mati. Oke. Lakukan kayak tadi. Kita edit, terus kita kopas lagi yang tadi. So, di sini, ini kan YouTube ya. Berarti kita ganti jadi YouTube. Terus YouTube juga. Itu kita save di sini. Di sini kita coba konfigurasi default gateway-nya. Kita tentuin. Jadi sama kayak di bilik-bilik yang lain. Jadi kita tentuin dulu default gateway-nya itu apa. Mungkin di sini kita coba satu ya. 1.1 untuk default gateway-nya. Nggak boleh sama kayak yang bilik-bilik lain. Karena kalau sama nanti dia akan crash teman-teman. Konflik dia. Windows 8 misalnya 1.1. Oke, sini. Kita ke server Facebook dulu. Kita ke IP configuration. Desktop IP configuration. Di sini kita masukin berarti di sini dua titik satu titik berapa ya 1.3 deh karena ntar duanya 1.2 kita coba untuk di DNS-nya jadi 1.3 dulu terus default gateway-nya jangan lupa so 1.1 di Facebook udah
Terus di Facebook juga, di YouTube juga. Desktop IP 1.4 dan terus sama 1.1 ya di nya 1.1. Nah, kalau kita sudah punya masing-masing IP dari si HTTP-nya, Facebook ini kan tadi IP-nya itu kan 1.1.3 ya. Terus YouTube 1.4. Nah, kita daftarin IP mereka ini kita daftarin ke DNS ini teman-teman. Supaya bisa diakses ke masing-masing host. Karena kalau teman-teman cuman misalkan kita kan pengen itu ya, pengen si masing-masing host ini bisa mengakses kedua server ini. Di sini kan kita kan punya yang namanya DNS nih, DNS server. Nah, ini kan pilihannya cuma satu IP-nya. Sedangkan di sini ada dua. Kita kan nggak bisa kan masukin dua di sini. Nah, kita nggak bisa masukin dua IP di sini karena hanya bisa satu. Nah, itulah fungsinya DNS server. Jadi kita mendaftarkan IP si HTTP supaya bisa diakses. Oke, kita coba. Kita ke desktop, kita ke IP, terus kita coba IP DNS-nya tadi, 1.2. Nah, jangan lupa default gateway-nya harus sama, 1.1. Oke, ini gak usah diisi, DNS servernya gak usah diisi, biar menjadi situ. Sekarang oke. Nah, kalau teman-teman coba di sini ya pasti belum bisa ya. Nih, masih in progress gitu. Karena tadi kita belum mengkonfigurasikan si di routernya seperti dibagi di kasus FE 0 sama FE apa tadi? FE 1 ke 0. Jadi coba kita konfigurasiin. Di sini kita masukin sesuai IP, sesuai IP address-nya. Misalkan di sini kan saat di Facebook ya, dia kan ada di port 8 ya, di port 8. Ya udah, kita ke port 8, bisa kita ituin, masukin IP address-nya adalah 1.3. Ya, oke, udah. Terus yang 7 itu 1.4 ya. Ya, 4. Woi, overlap, woi. Salah sih. Oh, bukan. Ini bukan seperti itu. Salah, Bang. Jadi yang dimasukin di sini ternyata adalah default gateway-nya. Ya, salah. Maaf, maaf. Oke, jadi untuk port 6, 8, dan 7, ini kita isi IP di routernya itu adalah default gateway-nya, yaitu adalah 1. Nah, ya, 1. Jadi di 7 ini kita pasang 1. Berapa? Woi, perlu, woi. Bentar. Oh iya. Nah, ini hapus dulu. Jadi di 7 kita pasang 1. Oke, di 6 juga kita pasang 1. Oh, enggak ya? Kira-kira kenapa, teman-teman? Nah, coba. Sebentar, saya analisis dulu. Oh ya, lupa. Lupa. Coba, apa kurangnya, coba? Kurangnya adalah switch, teman-teman. Kita kurang switch. Jadi kita pengen kan di server ini kan pakai satu aja di gateway-nya kan. Nah, ini kita pakai satu tuh. Kecuali ya, kasusnya kita kita pakai di DNS server ini Facebooknya adalah misalkan 5.1, terus di YouTube ini adalah 6.1 ya. Itu kita bisa pakai router aja. Nah, supaya kita jadiin satu aja di gateway-nya pakai router, teman-teman. Aduh, salah nih. Nggak bener nih yang ngajarin nih. Oke, sini kita di sini dulu kita masukin lagi switch. Oke, seperti ini. Set, seperti ini. Jadi nanti kita hanya mengkonfigurasikan di port yang ke switch-nya aja, yang kehubung ke switch-nya. Jadi kita jadiin satu lah gitu. Oke, sambungin ke switch tadi. Switch, kita sambungin ke switch, kita sambungin ke switch, kita sambungin ke switch. Lalu juga. Nah,
forward. Oke. Jadi di routernya ini, routernya itu nyambung ke switch itu di port 6 ya. Nah, di port 6 tinggal kalian isi aja tadi input gateway dari ketiga si server ini ya, yaitu adalah 1.1 overlap karena tadi belum kita, nah ini nih, belum kita close, belum kita hapus. Oke. 6.0 port 6. Nah, di sini nih. 1.1 set. Oke. Nggak ada lagi overlapan. Harusnya sih udah bisa teman, harusnya udah bisa. Coba sebentar, kita tes dulu, coba lakukan, kita kirim video ke server misalnya dari PC ini ke PC ini. Coba lagi. Oke, belum. Tahu kenapa? Kita belum konfigurasi si DNS server. Nah, ini. Kita belum konfigurasi dia. Dan juga, kita belum konfigurasi si DNS servernya. Nah, ini. Oke, kita hubungkan dulu DNS servernya. Kita setting. Kalian bisa ke server DNS di sini. Seperti server-server lainnya. Jadi matiin services yang lain. Matiin, HTTP matiin, DHCP matiin, ini juga matiin, TFTP matiin, DNS nyalain. Nah, ini. Terus syslog matiin, matiin, NTP matiin, email pun matiin. Oke, matiin semua. Oke deh. Matiin, 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 matiin. Oke deh. DNS ini, di name, di sini kalian eh, tulis atau kalian isi dengan alamat URL-nya. Misalkan kita pengen URL-nya itu, tadi kan Facebook ya. Jadi www.facebook, facebook.com. Nah, addressnya, ya address tadi, IP address dari si servernya. Itu kalau Facebook kan tadi IP addressnya itu adalah 192.168.1.3. Nah, yang ini. Kita add. Terus kita add lagi untuk si YouTube ya, www.youtube.com/192.168.1.4 ya. Oke, dah. Oke, di sini kayaknya udah 1.2 ini. Ingat kan, Bang? IP dari si DNS itu adalah 1.1.2 ya. Ini coba kita kopas aja, copy aja. Kita copy terus kita ituin. Kita masukin nih di semua hostnya kita masukin di bagian DNS-nya. IP, nah di sini. Ini kok masih 00 nih. Nah, kalian masukin si DNS-nya. Oke, ini udah PC 4 udah. Coba kita ke PC ini. Oke, masukin semua DNS-nya. Masukin semua. Ini juga. Ini juga, terus ini juga. Oke, harusnya ini udah bisa jalan. Mudah-mudahan sih. Harusnya. Oke, udah. Kita coba lihat. Nah, kita coba kirim pakai email dulu ya, pakai video dulu. Sini, in progress, masih fail. Coba kita kirim lagi. Jadi, oke, masih fail. Coba kita coba ini, buka browser. Nah, di sini coba kita buka tadi kan Facebook ya. www www.facebook.com. Masih error kayak teman. Oke, masih belum bisa. Kayaknya tahu masalahnya apa. Kayaknya tahu sebentar. Di sini belum disetting DNS-nya, teman-teman. Nah, iya. Jadi di server juga disetting DNS-nya. Coba kita setting juga sini jadi seperti dua. Di sini pun juga seperti itu.
Oke, lagi coba cek. Oke, satu. Oh, oh, lihat tuh di FE 00-nya dia tiba-tiba kereset lagi teman. Tiba-tiba kereset lagi. Jadi IP-nya nggak daftar lagi. Oh, tadi coba ke sini. Nah, ini masa tiba-tiba nggak daftar lagi. Oke, berarti kita ulang, kita masukin ininya, gitu ya. Apa tadi? Oh, gara-gara dimatiin tadi, makanya jadi reset. Oke, jadi FE00 ini kita dari 211. Flat address. Why? Woi, gue 1.2, woi. 2.1, aduh. Dua titik satu. Nah, terus di FA satunya, di port satunya, ya tadi masukin 1.3 kalau nggak salah. 3.1. Jadi gara-gara kita matiin teman-teman, jadi dia preset lagi. Yang kita matiin untuk masang port-portnya. Oke, kayaknya udah. Kita forward, terus kita paste dulu video in progress, masih in progress. Harusnya bisa. Oke, yes, bisa. Jadi memang dia kalau kita kirim sekali dia error dulu, in progress dulu. Jadi sebenarnya kan gini, itunya alurnya. Jadi si PC ini ke sini dulu, ke router dulu. Nah, ini pasti error dulu dia. Dia nggak langsung kekirim ke servernya. Jadi dari sini ke router error. Nah, nanti kalau kita coba lagi dari PC ini ke router. Nah, karena tadi kan udah kita coba, kita udah dalam percobaan pertama itu udah terdaftar ya IP-nya. Jadi dia udah inget IP-nya. Wah, IP-nya oke, gua kenal IP-nya. Oke, DNS-nya juga gua kenal. Gua salurin deh ke eh, IP address yang dituju sama dia. Misalkan dari IP address adalah YouTube. Dia langsung ke sini. Set YouTube. Nah, di YouTube dia ngerespon, "Oh, oke, gua ternyata diakses nih." Dia ngebalikin lagi informasi ke sini, ke switch, terus ke router, terus ke switch lagi, baru ke PC 5. Ini kayak nih, kalau nggak percaya nih, kita coba buka web browser ya. Harusnya ini udah bisa ngakses HTTP-nya. Dari www.youtube ya, youtube.com. Bisa. Oke, bisa. Nah, jadi sekarang tampilannya adalah YouTube. Karena tadi di indeks HTML ya, kita udah setting YouTube. Oke. Coba kita coba buka Facebook ya. Oke, juga sudah bisa akses. Oke, mungkin seperti itu teman-teman. Untuk konfigurasi dari DNS, terus HTTP, yang gimana kita harus menghubungkannya ke line IP address. Nah, itu seperti itu. Jadi kita sudah berhasil menghubungkan IP address, menghubungkan suatu host dengan IP address yang berbeda dan juga server dan juga menggunakan IP address yang berbeda gitu. DNS, HTTP, router, default gateway, IP address, wah banyak tuh. Oke, mungkin di sini sebenarnya simulation atau kita itu ngepelajarin OSI-nya, modul OSI ya. Ini dijelasin juga nggak boleh lah, atau udah ngantuk nih. Kayaknya udah lebih dari berapa jam nih? Wow, Wow, ini guru asik kan SKS nih ini. Bang Hari ya kayaknya. Kasihkan, kasihkan. Tapi untuk materi ini sebenarnya sudah cukup ya, yang sudah kita buat ini. Karena di simulation ini ya kita untuk ngecek costing aja gitu. Misalkan nih, misalkan di sini kita akses. Ini kita nonin dulu, nonin terus kita edit, kita bikin dia hanya HTTP nih. Nah, ya, di bagian ini. Oke, sudah. Itu di PC6 misalnya kita akses ke browser, kita akses mana bisa keluar.
Aduh, nih, lemot nih. Laptopnya laptop jadul. www.facebook.com. Ini dilihat dulu. Sorry, ini harusnya dilihat dulu. Oke. Nah, di sini kan kita go misalkan. Kita go. Harusnya dia muncul di sini. Oh, belum. Coba. www. Di sini deh. Di sini. Coba browser. Kita pengen ngecek OSI model dulu kan. www.facebook.com. Kok nggak bisa? Nggak bisa, bro. Oh, udah sih tadi. Simulation. Simulation. Kita close dulu. Code browser. Ini udah ada logo email belum? Divisi linknya ada. Kalau udah ada logo email dia udah bisa. Coba kita www www.facebook.com. Nah, oke. Kenapa? Oke, error nih Kisco nih. Kisco-nya error, bro. Sorry, bro. Atau ICMP ya? Oke. Bro, wah nggak ada, kacau. Oke, jadi pokoknya nanti ya ya seperti yang teman-teman di teman-teman ya. Nanti di sini ada itunya, ada event listnya banyak tuh. Sini terus nanti kalau kita pencet di type-nya itu muncul eh misalkan kalau itu kan HTTP gitu, kita bisa klik nanti dia muncul tuh detail-detailnya hosting modulnya ada 7 layer. Layer pertama itu untuk data link kayaknya, jadi kayak Ethernet gitu. Nah, Ethernet itu kan strukturnya itu atau udah standarnya itu Ethernet 2. Ini ya informasi aja lah. Terus ada di layer 2 itu kalau nggak salah IP. Nah, jadi nanti nanti ke itu ke ada informasinya. Misalkan IP yang diakses itu berapa, misalkan kalau kita akses ke Facebook berarti nanti IP di situ adalah 1.1.3 gitu. Nah, banyak katanya. Mungkin coba ke sini tuh yang udah jadi nih teman-teman. Semoga dia nggak error. Nah, coba kita real time, the show, kita ke HTTP, kita ke ICMP. Kita coba selesai. Kalau nggak bisa ya udah lah. Ini tadi udah jelaskan ya. Karena untuk opsi model itu kayaknya nanti untuk di UTS kayak teman-teman lebih ke itu, lebih disuruh analisis maksudnya itu apa gitu. Untuk Facebook, TikTok. Ya, di sini juga nggak muncul. Error kayak nih. Kita nggak bisa kontrol Kisco. Kisco emang karena error kita. Juga seperti itu. Untuk praktekku, praktikum. Nah, di sini gua punya tips teman-teman. Tips UTS. Jadi Wah, apa karena tuh? di sini kan kebanyakan Pak Hengki ya. Nah, Pak Hengki itu UTS-nya pasti dia ngambil dari kuis-kuis yang sebelumnya teman-teman udah dikasih itu. Karena pasti kan di setiap pertemuan kalau Pak Hengki itu pasti ada kuis ya. Nah, itu harusnya teman-teman dari awal teman-teman rekap, teman-teman dokumentasiin. Karena pasti di situ keluar gitu. Nah, terus kalau misalkan teman-teman nggak ada nih kuisnya, kuisnya udah hilang, nggak di save, nggak didokumentasin, udah. Tapi PPT jadi acuan. Karena pasti ngambilnya dari sana. Karena PPT juga pakai bahasa Inggris ya. Jadi nanti soalnya dipakai bahasa Inggris biasanya. Nah, tapi kan masalahnya adalah Pak Hengki ngasihnya adalah YouTube ya, di YouTube ya. Nah, Betul. itu. Tuh. Pokoknya teman-teman harus pelajari dari PPT-nya langsung. Itu benar-benar pasti ada di situ. Pasti ada. Nah, untuk praktikum, ya pokoknya pelajari yang tadi ya di ACP. Nah, di ACP sebenarnya tadi kita untuk mengotomatisasikan IP address ya. Tapi ya bisa lah.
itu tadi kayak DNS, terus kayak HTTP, OSI model itu nanti pasti pasti bakal disuruh analisis dan lain-lain. Nah, biasanya ya, ini biasanya nih. Biasanya Pak Hengki dia ada di sini tuh, di sini di IT X Answer Smart sini pasti ada biasanya ya. Karena tahun lalu juga tahun lalu semester lalu research di sini ada. Nah, sini nih. Ini IP praktikum-praktikum teman-teman yang ada di teman-teman itu juga ada di sini. So answer-answernya. Jadi mudah-mudahan ada di sini. Oke, mungkin gitu. Ini bisa dicek nih. IT exam answers .net itu biasanya ada di situ. Jadi mungkin nanti teman-teman bisa salin judulnya, judul wah ini nggak bener banget judulnya. Ya oke ini ya. Oke, sekian nih Mbak Bella. Karena kita juga udah 2 SKS. Banyak banget cuy. Ngantuk nih teman-teman ini. Oke, udah cukup nih Bang. Yakin Bang? Yakin gak? Yakin deh. Ada lagi nggak nih yang Yakin, mau yakin, yakin. disampaikan tips-tips UTS Tips guys. buat UTS? Eh, itu kan pasti kuis ya. Jadi kan berpacu dengan waktu ya. Nah, jangan panik. Udah gitu. Jangan panik guys kerjainnya. Santai saja. Kok masih share screen nih? Oke, stop share dulu. Terima kasih. Oke, terima kasih Bang Hari. Luar biasa sekali nih materinya yang disampaikan oleh Bang Hari dari tadi. Dari jam berapa ya Bang? Setengah 8 sampai jam segini. Terima kasih banget Bang. Maaf teman-teman. Lama. Gimana nih teman-teman? Pusing nggak? Ngantuk Oh, nggak? itu katanya katanya ada yang pakai Kisco yang lama tuh. Itu pun downloadnya bukan dari situ. Iya, Oh, berarti ada yang lama ya? Iya sih. Biasanya ada yang iya, tampilan itu kayak tadi Bang Inspek itu tampilan di sebelah kanan. Tadi kan di atas. Iya sih. Banyak yang berbeda sih. iya. Em, Mungkin biar nggak ngantuk teman-teman, boleh kali ya Bang Hari nyanyi. Mau nggak Bang? Bercanda, bercanda. Bukan di tempatnya. Oke, mungkin selanjutnya ada sesi tanya jawab nih buat teman-teman yang penasaran, pengen nanya, boleh langsung raise hand atau di kolom chat aja. Teman-teman, kalau nanya, ya nggak usah teman-teman. Karena pasti dasar itu dari PTN teman-teman. Atau boleh nggak sih nanya selain itu? Nggak boleh ya udah lah. Boleh nanya, Bebas deh, nanya-nanya bebas deh. aja. Bebas deh nanya apa aja Yang deh. masih penasaran tentang Jarkom, boleh langsung raise hand. Atau kalau misalnya malas ngomong, boleh di kolom chat aja. Izin minum ya. Kering cuy. Ini baru balik loh. Dini juga pasti baru balik ya? Baru balik magang pasti Gue ya? masih, Oh masih di kantor. betul, masih. Ini dia nggak work balance nih. 8 jam cuy. Kata siapa? Lihat tuh. Kata siapa? Gue, Berangkat gue, so, jam. gue Oke apa? malamnya olahraga. Itu work life balance. Dia tuh harusnya 8 Eh, jam. Ini overtime nih. Malah nggak digaji kan. Kalau overtime. Work balance. Ini ada yang mau nanya nih. Mungkin untuk sambil nunggu, aku aja deh yang nanya. Coba ya Bang. Kan tadi nih pas teori, kan katanya kalau misalnya kita pakai WiFi, itu nanti apa yang kita search itu bakalan muncul. Maksudnya ketahuan kan? Nah, bisa nggak sih kayak nggak ketahuan? Atau cara ngatasin atau mencegahnya gitu? Atau emang bakal ketahuan? Gimana nih Bang? Ketahuannya, oke. Ketahuannya itu pasti kan dari IP address teman HP teman-teman ya. Jadi bisa ketahuan tuh dari IP address-nya. Nanti di IP address itu bisa bisa diketahui device-nya itu namanya apa, terus lokasinya bahkan bisa ketahui juga. Jadi mungkin salah satu caranya teman-teman bisa pakai ya, tingkat mode kalau di Chrome.
terus sama VPN. Jadi kalau di VPN itu kan kerjanya sebenarnya mengelabui IP address ya. Jadi IP address yang ke kirim nanti itu bukan IP address dari kita, itu IP address dari si VPN ya gitu. Jadi kalau VPN kan nanti bisa milih tuh mau dari country apa aja, bisa dari Singapura, dari Japan dan lain-lain, banyak itu pilihan. Nanti di informasinya itu ya yang ketahuan ada dari VPN ya. Jadi misalkan kalau pakai VPN Singapura, nanti locationnya ya di Singapura gitu. Jadi nggak ketahuan. Seperti itu mungkin ya. Ya, ya. Oke, Ini jadi kenapa pakai kalau VPN. kalau nggak ketahuan nge-search macam-macam? Wah, ngerti Eh, modelannya. astagfirullah, cuma nanya doang bang ini. Boleh, boleh. Penasaran aja, penasaran. Saya bela ya. Ini Najwa nih, dia nih kacau nih. Mbak Bella gitu emang. Ih, Najma nih. Udah Ah, ngerencanain dia main searching jangan apaan kasih nih. tahu. Shh, shh, shh. Ada lagi nggak nih yang mau nanya? Makasih bang jawabannya. Oh iya, teman-teman jangan melakukan transaksi pakai WiFi sembarangan. Habis ketahuan dia. Jangan, please jangan. Misalkan eh, s- eh, lagi di minimarket gitu, terus ada WiFi-nya nyantol, WiFi free. Nah itu jadi pakai. Nanti seketahuan ini apa, tidak. Tapi kan Oke, lumayan data bang, aja deh. gratis. Ya gratis sih, Gratis. tapi kan selanjutnya kebobol tuh rekening. Nol tuh. Jadi pakai data aja lah. Modal nggak apa-apa lah. Yang penting aman ya. Oke, modal guys. Demi keamanan. Modal. Ini keamanan, betul. Ada lagi nggak nih yang mau nanya? Waduh, firewall nanyanya. Gimana sih tuh bisa ngebatasin akses firewall, coy? Anjay. Apa tuh kira-kira firewall? Apa tuh? Nih, Echa nanya nih bang. Boleh dibaca kan bang? Saya boleh, boleh. Nih, aku bacain ya. Bang mau nanya, sorry sebelumnya nggak bisa on mic. Firewall itu cara kerjanya gimana ya sampai bisa ngebatasin akses? Gimana ya cara kerjanya? Firewall, firewall itu kan kita bahas dari namanya dulu ya. Firewall, wall itu kayak tembok ya. Jadi ini kayak penghalang gitu. Penghalang antara jaringan internal, kalau nggak salah ya. Ini mohon koreksi juga nih kalau agak salah karena ini bukan sepenuhnya di bidang saya. Saya web developer. Oke, ini kayak penghalang antara jaringan internal, misalnya kayak jaringan dari perusahaan gitu, dengan jaringan eksternal gitu. Apa tuh jaringan internal, jaringan eksternal? Kayak untuk memfilter lah, memfilter lalu lintas jaringan berdasarkan aturan. Nah, aturannya ini dari siapa? Aturannya ini dari si jaringan internalnya yang ini. Jadi kan kita kalau firewall itu kita pasti itu bisa berupa software. Jadi kita install firewall itu. Jadi firewall itu kita install di misalkan di server kita, nanti di aplikasi itu ada di software itu kita bisa atur nih pembatasannya apa, terus jenis protokolnya apa, terus IP address-nya ya. Jadi misalkan kalau IP address-nya nggak sama kayak yang ada di firewall itu yang sudah kita setting ya, itu nggak akan bisa masuk. Jadi serangan dari luar, misalkan di perusahaan A gitu, ada yang nyerang tuh dari hacker mana gitu untuk mengakses server si perusahaan A. Nah itu dia nggak akan bisa tuh, nggak akan bisa karena tadi ini sudah di setting menggunakan firewall tadi, seperti bisa disetting dari portnya tadi, port terus HTTP, IP address, terus dan lain-lain gitu ya. Mungkin dari situnya. Misalkan ada kasus membatasi itu deh, ada ya tadi deh perusahaan dihack gitu. Jadi nanti orang yang nggak ada yang protokol beda, misalkan port dari servernya itu adalah 80 misalkan. Terus portnya itu bukan 80. Nah, itu nggak bisa. Terus juga IP address-nya ya udah disetting di perusahaan itu.
Terus IP address yang digunakan di si hacker itu beda, ya nggak akan bisa gitu. Jadi firewall ini juga bisa memblokir kayak P2P, itu nggak P2P? File sharing. Itu apa? P2P. P2P itu kayak ya peer-to-peer lending tadi peer-to-peer. Jadi misalkan biasanya kalau di perusahaan-perusahaan tuh bocor karena ya tadi. Jadi kita orang dari luar itu bisa mengakses file di perusahaan. Jadi ada kebocoran data. Nah itu dicegahnya menggunakan firewall. Itu gitu ya. Ini pandangan pandangan dari seorang web dev kayaknya. Kalau kalau masih salah mungkin bisa dikoreksi. Mungkin seperti itu ya, Mbak. Kak Elsya Putri Ramadhani dengan NIM 2310511 103. Absen, absen. Oke, mungkin seperti itu ya, Kak. Terima kasih sudah bertanya, Kak. Jadi gitu, Mbak Bella. Itu apa Oke, nih? makasih Bang Hari. Inspect paket. Ada yang nanya lagi. Dari Ahmad Zidan Ali. Mau tanya, biasanya untuk yang instruksi suruh inspek paket itu, yang paling penting kita cek apa ya, Bang? Mungkin boleh langsung dijawab. Coba, bentar. Nah, apa itu? Yang itu ya, yang kaca pembesar itu ya? Iya nggak sih? Oke. Jadi kita di situ tuh kita bisa ngecek itu. Atau share screen lagi kali ya? Share screen lagi deh. Oke, di sini coba kita share screen. Kayaknya di Kisko kalian pun ada kayaknya. Coba. Nggak bisa share screen. Kok nggak bisa share screen? Udah belum sih? Udah ke share belum sih? Nggak bisa Belum ya? share screen. Nggak bisa share screen. Nggak ada pilihannya. Oke, mungkin dijelasin ke mulut aja kali ya. Misalkan kita nge-inspect pakai tadi kan, yang kaca, kaca, kayak kaca pembesar gitu. Itu bukan sih? Iya kan? Iya kan? Nah, kalau di beda 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 versi itu kita bisa inspect tuh di bagian kanan, pojok kanan kayak kalau nggak salah ya, kalau nggak salah di pojok kanan. Nah, kalau di Kisco yang baru dia itu ada di bagian atas. Di sini itu tuh kita bisa ngecek port dan juga IP address-nya gitu. Jadi misalkan kalau kita nge-inspect suatu host A misalkan, nah di situ kita bisa ngecek IP address dia tuh udah berapa, terus iya, oh udah berapa, IP address itu berapa, terus hardware address itu berapa, sama interface yang terkonek tuh apa gitu. Terus sama itu, sama eh misalkan kalau ke router ya, kalau ke router tadi kita bisa ngelihat masing-masing port itu dihubungkannya itu IP-nya itu berapa 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 aja gitu. Jadi ini ya sama kayak ini sih, sama kayak kalau kalian ngarahin mouse kalian ke device yang dipilih. Nah itu kan banyak banget informasi ya, banyak banget informasi. Nah itu seperti itu sih untuk bagian spek, untuk lebih detail aja sih. Itu bukan Bang Ahmad Zidan Ali, Oke, gimana nih ya, Ahmad Zidan Ali? Apakah sudah terjawab pertanyaannya? bisa dicek sendiri di Cisco-nya. Pasti kayak gitu kok. Yang paling penting ya kita ngecek itunya. Jangan jangan sampai misalkan tadi kan kita misalkan ngecek ngecek root deh. Jangan sampai port yang kita pasukan IP address itu berbeda dengan default gateway si switch-nya gitu. Masing-masing bilik yang orang tadi. Yang tadi kan bilik kiri tadi kan itu kan IP atau default gateway-nya itu kan 192.168.2.1 ya. Nah, itu kita cek supaya port yang kehubung ke sana itu IP address-nya adalah itu. Kalau bukan ya
bisa diperbaiki gitu. Jadi fungsi inspektor untuk itu, untuk mengecek IP address sudah benar port-portnya atau belum. Itu Bang Ahmad. Tidak. Oke Bang, makasih banyak. Oh, oke, mungkin karena udah nggak ada lagi yang ingin bertanya, kami ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah bertanya, dan semoga jawaban dari Bang Hari tadi bisa membantu kalian semua ya. Em, oke, sebelum ditutup, mungkin kita ada sesi dokumentasi dulu ya. Boleh on cam dulu teman-teman, dan pakai virtual background-nya. Ini aku juga isi kan nih, lisensi nih. Nggak usah, nggak usah. Selesai ya? Ya, Ya udah kalau mau siapa mah yang Bang, ngisi? isi aja isi. Halo Bang Kevin Siregar. Bang Ahmad Zidan Ali. Ya satu lagi, Bang Bang Hunayfi. Ini abang cowok atau cewek Bang? Bang Hunayfi Muizi. Saya kucing, Bang. Nah, genre kucing saya sekarang ada baru tuh. Oke, wih dia ada Najma. Halo Najma Saada. Kok nggak itu time out lagi nih? Kenapa? Kok Iya nggak kok, harusnya 5 menit lagi Quit jam. job, quit job, Bang. Makasih Bang. Ini siapa ini? Oh yang tadi itu ya, yang kucing tadi ya. Makasih ya Bang. Jadi ngerti cara setup soalnya sama. Ya, ya udah. Oke, teman-teman ada lagi nggak nih yang mau on cam? Aku tunggu Ya, gue sampai hitung ya. 210. Oh iya, Bentar, ada 106. 206. 6 apa 7 nih? 2107 aja. Oke, tunggu teman-teman. Hartono, Bima Adnan Dita, Raihan Rangga Yuda, istrinya Hasna Khalishah. Absen tuh Bang. Bisa, bisa. Gue SS Ya, ada ya. Bang. Oke, Oke, Satu, boleh di SS aja Bang. dua, tiga. Oke. Udah? Bang Kevin. Dah. Oke. Terima kasih banyak kepada Bang Hari atas materi yang telah disampaikan tadi. Semoga ilmunya bermanfaat dan dapat membantu persiapan UTS kita semua.